Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah kali ini kita akan membahas soal UN Matematika IPS 2018 untuk sesi ketiga nomor 21 sampai dengan nomor 30. Ya, baik, kita mulai untuk soal nomor 21. Integral dari min 1 sampai 2 6x kuadrat plus 8x dx sama dengan titik. Oke, kita selesaikan, kita integralkan. 6x kuadrat integralnya jadi 2 tambah 1 3, 6 per 3 2 x pangkat 3, kemudian plus ini x pangkat 1 1 tambah 1 2, 8 per 2 4 4x pangkat 2, batasnya dari min 1 sampai 2. Kemudian 2 kita masukkan, 2 kali 2 pangkat 3 plus 4 kali 2 pangkat 2 min 1-nya kita masukkan, 2 kali min 1 pangkat 3 plus 4 kali min 1 pangkat 2. Kemudian 2 pangkat 3 8 kali 2 16, 2 pangkat 2 4 kali 4 16 juga. Min 1 pangkat 3 min 1 kali 2 min 2, min 1 pangkat 2 1 kali 4 4. Nah, min 2 tambah 4 2 kali min di sini jadi min 2, 16 tambah 16 32, 32 kurangi 2 30. Jawabannya D. Lanjut, berikutnya nomor 22. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dan sin A sama dengan 12 per 3. Nilai sin C adalah titik-titik. Oke, kita gambar dulu segitiganya. Jering. Nah, ABC misalkan bentuknya begini, siku-sikunya di B. Sin A berarti sudut A. Kalau yang dilihat sudut A berarti sisi BC ini sebagai Y, dan sisi AC sisi miringnya R. Ini Y, ini R, berarti mencari X-nya sisi AB. X-nya AB itu miring kuadrat 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 13 kuadrat 169, 12 kuadrat 144, 169 dikurangi 144 25, berarti AB akar 25 5, jadi AB 5. Ditanya sin C. Nah, sekarang kita melihat dari sudut C. Nah, kalau sudut C berarti Y-nya AB. Y-nya AB, R-nya AC. Oh, berarti sin C sama dengan AB per AC. AB ketemu 5, AC 13. Berarti sin C 5 per 13. Jawabannya B. Oke, berikutnya nomor 23. Nilai dari sin 150 plus cos 45 adalah titik-titik. Oke. Sin 150 itu di kuadran 2 nilai sinus tetap positif. Kuadran 2 berarti 180 dikurangi 150 itu 30. Sin 30 setengah. Cos 45 setengah akar 2. Jadi hasilnya setengah plus setengah akar 2. Jawabannya A. Lanjut nomor 24. Sebuah tangga menyandar pada dinding dengan kemiringan 60 derajat. Jika panjang tangga 5 meter, jarak dari kaki tangga ke dinding adalah titik. Oke. Ya, kita lihat gambarnya. Misalkan sisi miringnya ini tangga, ini dinding, kemiringannya 60 derajat. Nah, berarti kalau miringnya 5 berarti jarak kaki tangga di sini dengan dinding adalah X. Sisi di depan sini Y. Kalau ini ada X dan R,
Nah, sisi miringnya R berarti kita gunakan cos. Cos 60 sama dengan X per R. R-nya 5. Jadi cos 60 sama dengan X per 5. Cos 60 setengah. Setengah sama dengan X per 5. Berarti X-nya ini 5 tinggal bawa ke sana. X-nya jadi sama dengan 5 per 2. Jawabannya A. Berikutnya nomor 25. Sin X per tan kuadrat X sama dengan titik. Nah, ini kita mencari sin X per tan kuadrat X. Tangannya kita rubah menjadi sin per cos. Oke. Nah, jadi sin X per tan kuadrat X sama dengan sin X per tangannya dirubah menjadi sin per cos. Sin X per cos X dikuadratkan. Nah, karena ini dibagi berarti sama saja ini dibalik dikali gitu. Nah, jadi sama dengan sin X kali ini dibalik cos kuadrat per sin kuadrat. Sin per sin kuadrat tinggal per sin X saja yang di bawah penyebutnya. Pembilangnya tetap cos kuadrat X. Nah, cos kuadrat X-nya dipecah menjadi cos kali cos. Di sini cos X-nya tetap, kemudian cos per sin itu kotangen. Jadi hasilnya cos X kali kotangen X. Jawabannya D. Nah, dilanjut berikutnya nomor 26. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Sudut antara ruas garis DF dan bidang CDHG adalah alfa. Nilai sin alfa adalah titik-titik. Ya, ini gambarnya. ABCDEFGH. Ya. Sudut antara ruas garis DF sini dengan CDHG. Nah, kita buat garis ke sana berarti ini segitiganya DFG. Sisi-sisi siku-sikunya di G ya, berarti FGD. Ini siku-sikunya di G. Nah, kita gambar sisi siku-sikunya, ini F sini, kemudian D sana, G sini, siku-siku di sini. Nah, sisinya panjang rusuknya 12. FG itu sama dengan rusuk kubus, jadi 12. Kemudian GD ini GD itu diagonal bidang. Nah, karena ini kubus, diagonal bidangnya berarti A akar 2. Sisi akar 2, sisinya 12, berarti DG itu 12 akar 2. Kemudian DF ini diagonal ruang. Diagonal ruang itu A akar 3, berarti A-nya sisinya 12, berarti FD itu 12 akar 3 DF. Nah, yang ditanyakan sudut ini, sudut FDG. Nah, berarti sudut yang sini. Kalau di sini berarti Y-nya FG, R-nya DF. Nah, sin Y per R berarti sin alfanya sama dengan 12 per 12 akar 3. 12 per 12 habis, tinggal 1/4 akar 3, kalikan akar 3 per akar 3 menjadi 1/3 akar 3. Jawabannya D. Lanjut lagi berikutnya nomor 27. Masih dimensi 3 ya. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan tentang kubus ABCD EFGH dengan P, Q, dan R berturut-turut titik-titik tengah rusuk AE, CG, dan DH. Oke, kita gambar dulu kubusnya. Jling. Nah, P titik tengah AE P di tengah sini, kemudian Q titik tengah CG, oke nya di sini, R titik tengah DH.
Berarti ini R-nya di sini. Pernyataan 1, ruas garis QE dan RF bersilangan. QE berarti sini dan RF. Wah, bersilangan, salah ya. Ini berpotongan, bukan bersilangan. Karena ini satu bidang. Kalau dibuat bidang QREF, nah, EQ atau QE itu diagonal bidang dan RF juga diagonal bidang. Dia saling berpotongan. Jadi pernyataan 1 salah. Karena itu tidak bersilangan tapi berpotongan. Kemudian pernyataan 2, ruas garis QB dan PB tidak tegak lurus, tidak tegak lurus. QB dan PB tidak tegak lurus. Benar ini ya. Tidak mungkin ini tegak lurus karena PB itu tidak tegak lurus terhadap bidang BCGF. Jadi PB Q itu tidak mungkin tegak lurus. Nah, jadi jawaban apa? Pernyataan nomor 2 benar. Tidak tegak lurus. Ini kita lihat miring nih, kelihatan miringnya ya. Miring berarti tidak tegak lurus. Tidak mungkin tegak lurus. Kemudian pernyataan yang ketiga, ruas garis QB dan HP sejajar. QB dan HP sejajar ya, jelas. Karena bidang HP itu pada bidang ADHE dan QB itu pada bidang BCGF. Sedangkan kedua bidang ini sisi ADHE dan BCGF ini sejajar. Jadi otomatis HP ini sejajar dengan QB. Nah, jadi pernyataan ketiga benar. Kemudian pernyataan keempat, segitiga PDQ sama sisi. Ini jelas tidak mungkin. Kalau PD dengan DQ ini sama karena ini titik tengah, ini titik tengah, kemudian ini bidang sisi sana, ini bidang sisi ini sama. Tapi PQ-nya ini pasti paling panjang karena ini melintasi ruang ya. Ini tidak mungkin sama. Jadi pernyataan keempat salah. Jadi yang benar pernyataan 2 dan 3. Pernyataan yang benar adalah 2 dan 3C. Oke, lanjut berikutnya nomor 28. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6. Titik P terletak di tengah diagonal sisi AC. Jarak dari titik C ke garis GP. Kita gambar lagi dung. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H. Titik P terletak di tengah diagonal sisi AC. AC sisi bawah, tengah-tengahnya sini. Ya, kemudian jarak titik C ke garis GP. GP ini. Nah, berarti kita buat segitiga GPC. Ya, GPC. Kemudian jarak C ke GP berarti dari sini dibuat garis tegak lurus ke sana. Dan PCG ini jelas tegak lurus ini ya. Karena di sini ini pasti tegak lurus siku-siku. Kemudian sisinya 6. Berarti CG ini 6 karena panjang sisi. Kemudian PC itu setengah dari diagonal bidang dari bidang A ke C. Ini panjangnya 6 akar 2. Ini setengahnya berarti 3 akar 2. 6 akar 2 diagonal bidang. Berarti setengahnya PC, setengahnya diagonal bidang berarti 3 akar 2. Kemudian PG ini pakai teorema Pythagoras. Nanti ketemu PG-nya 3 akar 6. Nah, dari sini kita bisa mencari ini C ini tinggi C, jarak C ke garis GP.
Misalkan ini jaraknya ini kita beri nama T. Nah, kita pakai rumus luas PC kali CG itu sama dengan tingginya ini C ke ini, misalkan T berarti T kali GP 3/6. Nah, jadi 3/6 kali T sama dengan 6 kali 3/2. Nah, sehingga T sama dengan 6 kali 3/2 per 3/6. 3 bagi 3 habis. Akar 2 per akar 6. Akar 6 itu akar 2 kali akar 3. Jadi akar 2 habis, tinggal 6 per akar 3. 6 per akar 3 kalikan 3 akar 3 per akar 3 menjadi 6 per 3 akar 3. 6 per 3 2. Jadi hasilnya 2 akar 3. Jawabannya E. 28. Lanjut 29. Statistik. Sekarang data nilai ujian matematika di suatu kelas disajikan pada tabel distribusi kumulatif kurang dari. Banyak siswa yang memperoleh nilai 40 sampai 59. Nah, ini gampang ini. Ini otomatis ini tepi atas atau tepi bawah. Jadi 19,5 ini tepi bawah dari kelas ini. Nah, kemudian 39,5 tepi bawah dari sini dan seterusnya. Sehingga kalau di kelas paling atas 19,5 itu merupakan tepi atasnya. Berarti ini kalau dibuat rentang itu dari 40 sampai dari 10 atau kurang dari sampai 19, dari 0 sampai 19. Dari 0 sampai 19. Kemudian kelas bawahnya ini jaraknya 20 ya, 20 berarti ini dari 0 sampai 19. Kemudian di sini kelas kedua itu dari 20 sampai 39. Kemudian berikutnya ini 40 sampai 59. Kemudian bawahnya ini 60 sampai 79 dan seterusnya. Yang ditanyakan hanya 40 sampai 59. Berarti 40 sampai 59 itu 18 data. Jadi jawabannya D. Oke, lanjut berikutnya nomor 30. Terakhir untuk sesi ketiga. Perhatikan tabel tinggi tanaman pada pohon berikut. Tinggi tanaman 5 sampai 10, frekuensinya 4, 11 sampai 16 6, 17 sampai 22 12, 23 sampai 288, 29 sampai 348. Modus dari tinggi tanaman adalah titik-titik. Oke. Kita tinggal masukkan rumus saja. Ini kelas modusnya jelas di sini ya. Frekuensi paling tinggi 12, berarti kelas modusnya dari 17 sampai 22, sehingga tepi bawahnya 16,5. MO sama dengan tepi bawah 16,5 plus panjang kelasnya 6 ini dari 17 sampai 22 itu 6 kali D1, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. 12 dikurangi 6 per D1 lagi 6 plus D2, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. 12 dikurangi 8 4. Nah, jadi modus sama dengan 16,5 plus 6 kali 6 per 6 plus 4. 6 plus 4 10, berarti 6 kali 6 per 10. 6 kali 6 36, 36 bagi 10 3,6. Jadi sama dengan 16,5 kali 6 ditambah 6 kali 6 per 10 ya. Jadi 16,5 plus 3,6 dijumlahkan 5 tambah 6 11 1 masih 1, kasih sini 6 7, 7 tambah 3 10 0 masih 1 tambah 1 2. Ya, sama dengan modusnya 20,1. Jawabannya E ya. Alhamdulillah, untuk pembahasan sesi 3 selesai. Oke,
Demikian untuk pembahasan soal UN Matematika IPS 2018 sesi 3 nomor 21 sampai 30. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kesalahan atau apapun yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kunjungannya dan semoga bermanfaat. Silakan jangan lupa like, subscribe, dan share, bagikan ke teman-teman Anda agar lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.